Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memimpin kita dalam rencananya. Asalkan kita setia selalu, sabar dalam menanti pertolongan Tuhan, kita akan sampai pada rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, segala berkat kebaikan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 8 ayat 1-3. Tertulis demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pengacara terkenal di Indonesia bernama Hotman Paris pernah menyatakan bahwa praktek suap merupakan kenyataan yang sering terjadi di lapangan. Ada praktek realitas malam hari, di mana hakim akan disuap, dan keputusan tidak didasarkan pada pasal-pasal KUHP, tapi didasarkan pada seberapa besar orang memberikan uang kepada sang hakim. Hakim tidak membela yang benar, tapi membela yang bayar. Dalam 1 Samuel 8 ayat 1-3 ini tertulis, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara yang dikasih Tuhan, Samuel sewaktu kecil pernah menerima firman Tuhan yang menegur anak-anak dari Imam Eli karena mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di rumah Tuhan. Namun di usia tuanya, Samuel mengalami pengalaman yang sama seperti Imam Eli. Anak-anak dari Samuel ternyata berlaku tidak benar. Walaupun mereka punya posisi sebagai hakim yang menghakimi bangsa Israel, mereka tidak melakukan apa yang pantas dan berkenan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 hal yang disebutkan sebagai kesalahan dari anak-anak Samuel di sini. Dan 3 hal ini juga merupakan 3 godaan yang sering kali dialami oleh hakim. Entah hakim di luar negeri maupun di dalam negeri Indonesia. 3 godaan itu adalah keinginan untuk mengejar laba atau mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah godaan untuk menerima suap atau tidak. Dan yang ketiga adalah godaan untuk memutarbalikkan keadilan. Seorang hakim yang baik, yang punya integritas, fokusnya bukan keuntungan, tapi menegakkan keadilan dan kebenaran. Sehingga kalau hakim ini disuap, dibayar, hendak disogok oleh orang untuk memutarbalikkan keadilan, dia tidak akan goyah. Mungkin kita bukan seorang hakim, tapi bagaimana sikap kita, saudara? Dalam keseharian kita, apakah kita menyuap? Dan apakah kita berusaha untuk memutarbalikkan keadilan dengan memberikan uang atau kekayaan yang kita punya kepada hakim atau kepada penguasa? Salah satu contoh yang sederhana adalah bagaimana ketika kita ditilang oleh polisi. Apakah kita akan membayar dan menyogok polisi itu?
Atau kita membiarkan diri kita ditilang karena kita tahu bahwa kita salah. Ada banyak orang yang menyogok supaya dapat diterima untuk bekerja di suatu perusahaan, menyogok untuk menjadi PNS, menyogok untuk menjadi anggota TNI. Ada juga yang menyogok supaya gelar profesornya tidak mendapat hambatan, tapi segera divalidasi dan diberikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Adakah kita bersikap yang benar, menegakkan keadilan dari diri kita sendiri? Ataukah kita mendukung ketidakadilan dan ketidakbenaran dengan sikap kita yang membuat kejahatan menjadi ditoleransi, ketidakadilan menjadi hal yang normal, ketidakbenaran menjadi hal yang biasa? Mari hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Lawanlah setiap godaan dengan berpegang pada firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menegur setiap kami, supaya kami mulai dari diri kami sendiri, hidup dalam kebenaran-Mu, tidak memutarbalikkan keadilan, tidak melakukan suap, sogok, dan mengiming-imingi sesuatu kepada orang lain, kepada penguasa, kepada hakim, dan kepada aparat, pejabat, dan sebagainya, supaya perkara kami dibela, atau supaya kami usahanya dilancarkan. Kami mau bersandar hanya kepadamu dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Pimpin kami supaya fokus kami adalah hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, yang kecewa, yang berduka, yang patah semangat, putus asa. Lawatlah setiap kami dan nyatakan kuasa, mujizat, kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada sukacita, ada semangat baru yang Tuhan berikan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka menerima anugerah-Mu, mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.